Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Kuar di sini. Kali ini kita akan membahas materi biologi pada bagian tentang respirasi aerob. Respirasi aerob ini masih merupakan bagian dari bab metabolisme, ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, respirasi aerob. Kita tahu bahwa respirasi aerob merupakan salah satu contoh dari katabolisme. Nah, berikut ini kita cek dulu ciri-ciri umum dari respirasi aerob. Oke, tadi seperti yang kita sebutkan di awal bahwa salah satu ciri umumnya adalah merupakan reaksi katabolisme, yaitu reaksi pemecahan. Nah, apa yang dipecah? Anda bisa lihat ini di yang kedua, bahwa yang respirasi aerob itu memerlukan glukosa dan oksigen, maka yang dipecah adalah molekul glukosanya dibantu dengan oksigen yang nanti sebenarnya gunanya hanya untuk mengangkut sampah-sampah hasil respirasi aerob saja. Oke, yang ketiga adalah dari ciri-ciri umumnya, dia menghasilkan ATP. ATP ini adenosin trifosfat, yaitu sumber energi yang dibutuhkan oleh sel. Nah, berikutnya, respirasi aerob itu hanya terjadi di sel eukariotik saja. Dia tidak terjadi di sel prokariotik. Kenapa dia tidak terjadi di sel eukariotik? Ini dia penyebabnya. Karena respirasi aerob membutuhkan satu organel khusus yang disebut dengan nama mitokondria. Saya jelaskan sedikit tentang mitokondria. Lihat di sini mitokondria merupakan suatu struktur berbentuk lonjong, gitu kan ya. Terdiri dari dua membran. Ini yang coklat bagian luar. Ini disebut dengan membran luar. Tidak ada istilah khususnya. Berikutnya, lihat antara membran luar dengan membran dalam. Ini membran dalam yang agak terang gitu. Membran dalam itu yang melipat-lipat, sedangkan membran luar itu yang halus. Nah, antara membran luar dengan membran dalam itu ada ruangan yang disebut dengan ruangan luar. Berikutnya tadi yang sudah saya bilang bahwa ada membran dalam yang berlipat-lipat seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan. Ini disebut dengan nama krista. Membran dalam yang berlipat disebut krista. Dan terakhir ada ruangan dalam yang di sini ditunjukkan dengan warna biru, ruangan di dalam di tengah-tengahnya krista. Itu disebut dengan nama matriks mitokondria. Nah, berikut ini tadi adalah ciri umum dan hal-hal yang perlu diketahui dari respirasi aerob. Nah, berikutnya, respirasi aerob adalah tadi proses yang memerlukan glukosa dan oksigen serta menghasilkan ATP. Jadi ingat, banyak yang salah kaprah dianggapnya bahwa yang namanya respirasi adalah proses sekedar mengambil oksigen dan membuang CO2 yang mungkin nanti diterjemahkan menjadi pernafasan, gitu kan ya. Nah, itu hanya sebagian yang benar, tapi kayak gini. Mungkin prosesnya dijelaskan seperti ini. Ketika Anda makan sesuatu yang misalnya karbohidrat sebagai sumber energi, maka makanan itu nanti akan dipecah di sistem pencernaan menjadi molekul yang namanya glukosa. Dari sistem pencernaan, glukosa nanti diambil, diserap biasanya oleh usus halus, sebagian besar oleh usus halus, dan nanti akan dikirimkan ke darah. Nah, darah nanti tugasnya adalah mengangkut glukosa itu, salah satunya glukosa di antara nutrisi-nutrisi lain, ke sel-sel yang membutuhkan. Contoh ketika adik sedang belajar sekarang, maka sel-sel di otak itu bekerja sangat keras dan membutuhkan energi banyak. Maka pasti aliran darah ke otak akan tiba-tiba menjadi naik karena untuk menyuplai glukosa ke otak. Nah, tetapi ada masalah. Ingat bahwa sel hanya bisa memanfaatkan energi dalam bentuk ATP, bukan glukosa. Dan si darah malah ngasihnya glukosa. Maka mau nggak mau ada proses di dalam sel di mana sel harus mengubah glukosa ini entah bagaimana caranya menjadi ATP.
ya kan? Nah, itu yang disebut dengan yang namanya respirasi. Jadi nggak sekedar hanya ngambil oksigen dan membuang CO2 saja. Makanya nanti juga ada istilah respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Oke, berikutnya kita masukin tahapan-tahapan respirasi aerob. Gitu ya. Tahapan awal, ingat, karena kita mau ngubah glukosa, maka pasti tahapan awalnya adalah si glukosanya itu sebagai bahan utamanya. Nah, glukosa memiliki struktur itu C6H12O6. Untuk menyederhanakannya, kita hanya perlu memperhatikan jumlah rantai karbonnya saja. Maka di sini glukosa saya kasih kode C6 untuk mempersingkat. Artinya dia memiliki karbon 6 yang berderet-deret, berganding-ganding gitu. Nah, tahapan pertama respirasi aerob disebut dengan yang namanya glikolisis. Dari kata gliko yaitu glukosa, lisis itu pecah. Nah, ingat glukosa ketika baru dimasukkan dari darah ke sel, dia nongkrongnya di sitoplasma. Maka pasti proses glikolisis ini terjadinya juga di sitoplasma. Nggak pernah kemana-mana, gitu kan ya. Proses awal respirasi pasti di sitoplasma. Nah, tujuan tadi adalah untuk memecah glukosa. Nah, lihat, glukosa itu karbonnya 6. Diharapkan setelah glikolisis nanti, dia menjadi molekul yang karbonnya 3, yang kita sebut dengan nama asam pirufat, karbon 3. Lihat ini, molekul yang karbonnya 3. Nah, kenapa di sini kok ada angka 2-nya? Karena ingat, satu glukosa yang karbonnya 6, maka pas nanti dipatahkan jadi molekul yang karbonnya 3, pasti dapat 2 molekul yang karbonnya 3. Maka jumlahnya sama karbonnya 6. Nah, ternyata proses untuk mengubah glukosa menjadi asam pirufat ini nggak sesederhana yang kita kira. Nggak bisa langsung dipatahkan begitu saja. Tapi ada tahapannya. Nah, kalau Anda lihat di buku-buku, itu mungkin tahapannya akan ribet sekali, gitu kan. Tapi di sini kita akan bikin lebih sederhana saja. Nah, sebelum glukosa bisa dirubah jadi asam pirufat, lihat, glukosa harus dirubah dulu menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Ya, saya tahu ini istilahnya membingungkan, tapi kita cek di bawahnya saja. Lihat, fruktosa 1,6 bifosfat itu mirip sekali dengan glukosa, tetapi dengan ujung-ujungnya, ujung depan dan ujung belakang ditambahin fosfat. Ada 2 fosfat. Maka di sini diomong 1 dan 6 bifosfat. B itu 2, fosfat ya fosfat, gitu kan. Nah, masalahnya kita nggak bisa tiba-tiba mendatangkan fosfat dari sesuatu yang tidak ada, gitu kan ya. Nggak bisa diada-adain. Dan ingat, di sitoplasma itu memang sudah berkeliaran yang namanya ATP. Tadi saya sudah bilang ATP adalah adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat artinya mempunyai fosfat 3. Nah, bayangkan glukosa ini sedang butuh-butuhnya fosfat untuk bisa berubah menjadi asam pirufat. Sedangkan ATP ini ternyata punya fosfat 3. Ini kan kurang ajar ATP-nya. Dia sombong punya fosfat banyak, sedangkan glukosa sedang butuh-butuhnya. Maka otomatis glukosa nanti akan merampok satu fosfat dari ATP, yang nanti akan dirubah ATP-nya karena kehilangan fosfat 1 menjadi yang namanya ADP. Ya, ini dia ADP. ADP singkatan dari adenosin difosfat. Nah, tiap satu ATP yang dirubah jadi satu ADP kan diambil satu fosfatnya. Maka ketika ada satu ATP dirubah jadi satu ADP, fosfat yang lepas tadi ditempelkanlah ke sini. Dapat fosfat 1. Gitu kan. Karena butuh 2 fosfat, maka dibutuhkan juga 2 ATP menjadi 2 ADP yang nanti bisa lengkap fosfatnya 2 di ujung depan dan di ujung belakang. Maka lengkaplah nanti menjadi 2 fruktosa 1,6
bifosfat. Nah, jadi ingat, tahapan pertama glikolisis, yaitu mengubah glukosa jadi 2-fruktosa 1,6-bifosfat ini, malah butuh energi, yaitu 2 ATP menjadi 2 ADP. Ini kebalikan dari tujuan semula bahwa yang namanya respirasi itu harusnya menghasilkan ATP. Tapi nggak masalah, ayo kita teruskan dahulu. Nah, selanjutnya, ketika sudah jadi fruktosa 1,6-bifosfat ini, barulah dia bisa dipecah menjadi asam pirufat. Dan ingat, C6 dipecah menjadi C3, itu pasti reaksi katabolisme, pemecahan. Ukurannya besar, karbonnya 6, jadi ukuran kecil, karbonnya 3. Jumlahnya 1, C6-nya, sedangkan ini C3-nya jadi jumlahnya 2. Persis dengan prinsip-prinsip katabolisme di video sebelumnya. Silahkan kalau yang belum paham, dicek dulu video sebelumnya. Nah, lanjut. Ketika ada proses katabolisme, C6 menjadi C3, pasti nanti akan banyak energi dalam bentuk elektron biasanya yang lepas kemana-mana. Nah, energi itu dimanfaatkan oleh beberapa molekul. Ada ADP. Lihat, ADP mungkin dua di antara ADP ini adalah yang tadi sudah dihasilkan di tahapan pertamanya. Nah, ADP ini tadi sudah kehilangan fosfat. Tapi kemudian dia mendapat energi dari elektron yang dilepaskan dari pemecahan fruktosa 1,6-bifosfat. Maka dia menjadi kuat dan mampu mengikat fosfat lain, jadilah kembali 4 ATP. Nah, setelah itu nggak selesai begitu saja. Ternyata ada molekul yang lemah lain, yaitu yang kita sebut dengan nama NAD+. Karena kena energi yang tadi habis dikeluarin dari pemecahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi asam pirufat, maka NAD+ ini berubahlah menjadi molekul NADH. Nah, ketika ini sudah semua dihasilkan, maka sebenarnya tahapan glikolisis sudah selesai. Oke, mari kita cek. Apa saja sebenarnya yang dihasilkan dari glikolisis 1 glukosa? Ya, dari 1 glukosa itu tadi dihasilkan 2 buah molekul asam pirufat, 4 ATP, dan 2 NADH. Ya kan? Tapi ingat bahwa di awal proses glikolisis dia berhutang 2 ATP untuk modal pertamanya. Maka ketika ditanyakan secara total glikolisis 1 glukosa menghasilkan berapa ATP dan NADH, maka jawabannya cuma 2 ATP dan 2 NADH saja. Sedangkan asam piruvatnya tetap 2. Nah, begitulah yang namanya glikolisis. Selanjutnya, asam pirufat hasil dari glikolisis tadi masih di sitoplasma, tapi nanti dia berpindah masuk ke mitokondria. Nah, masuk ke dalam mitokondria. Tepatnya di matriks mitokondrianya. Dia masuk ke dalam matriks mitokondria. Nah, seharusnya dia ini mau masuk ke dalam siklus Krebs. Tapi ternyata siklus Krebs punya syarat bahwa yang bisa menjalanin siklus Krebs adalah molekul yang berkarbon 2. Maka tentu saja asam pirufat nggak bisa langsung dipakai di siklus Krebs. Padahal dia sudah terlanjur masuk ke matriks mitokondria gitu kan. Maka mau nggak mau harus ada proses di tengah-tengah, proses antara untuk merubah asam pirufat berkarbon 3 ini menjadi suatu molekul yang berkarbon 2. Nah, ingat, proses ini tadi terjadi di matriks mitokondria karena si asam piruvatnya sudah pindah masuk ke dalam matriks mitokondria. Nah, molekul yang berkarbon 2 itu disebut dengan asetil-CoA. Nah, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa diselesaikan dengan mudah. Lihat di sini, sebenarnya ini katabolisme sederhana. C3, karbon 3, dirubah menjadi molekul yang karbonnya 2. Maka otomatis di sela-sela ini pasti ada proses membuang 1 karbon, karena dari karbon 3 jadi karbon 2. Masalahnya adalah tubuh atau di dalam sel ini, Anda tidak boleh sembarangan membuang karbon sendirian. C sendirian itu nggak bisa. Nah, maka
Kalau dengan cara yang normal seperti ini pasti akan dilarang sama si selnya. Nah, karena demikian, datanglah bala bantuan yang kita sebut dengan nama koenzim A. Nah, koenzim A bertemu dengan asam pirufat, kemudian koenzim A menyumbangkan oksigennya untuk asam pirufat. Maka asam pirufat akhirnya bisa membuang karbon yang harusnya tadi nggak bisa sendirian, ditemanin dengan oksigen yang diberikan oleh si koenzim A. Maka berubahlah menjadi yang kita sebut dengan nama karbon dioksida. Nah, sekarang karbon dioksida, karena relatif bentuknya seperti gas, itu nanti sama sel bisa dibuang melalui pembuluh darah yang akhirnya ke paru-paru, akhirnya dibuang ke udara. Nah, itu yang tadi kita sebut dengan pernapasan, gitu kan ya. Nah, tapi setelah CO2-nya kebuang ini, otomatis sisa dari koenzim A bertemu dengan sisa dari asam pirufat yang sudah dibuang karbonnya satu. Asam pirufatnya dan koenzim A-nya tadi bergabung menjadi molekul C2 yang disebut dengan asetil koenzim A. Lagi. Nah, karena ini tadi proses membuang karbon atau gugus karbon gitu kan, maka prosesnya disebut dengan istilah D, yaitu artinya dilepas. Karboksilasi, karboksil gugus karbon. Nah, berarti ini kan proses melepas gugus karbon oksidatif karena membutuhkan oksigen yang tadi diberikan oleh si koenzim A-nya. Oke. Tapi lagi-lagi kita lihat di sini bahwa di sini ada karbon 3 dirubah jadi karbon 2, pasti ini reaksi katabolisme melepaskan energi dan lagi-lagi ada yang terima energi tadi. Kali ini gilirannya NAD+. Seperti biasa, NAD+ nanti akan dirubah menjadi NADH. Ya, demikian yang namanya dekarboksilasi oksidatif. Tidak begitu ribet. Nah, kalau ditanyakan lagi, dari satu glukosa, nanti di dekarboksilasi oksidatif dapatnya apa saja? Ingat, satu glukosa hasilnya 2 asam pirufat, maka asetil-CoA-nya juga 2 buah. Maka simpelnya, 1 kali glukosa itu untuk 2 kali dekarboksilasi oksidatif. Jadi ingat, hati-hati kalau ada pertanyaan, 1 dekarboksilasi menghasilkan apa, dan 1 glukosa di dekarboksilasi oksidatif menghasilkan apa. Jadi hati-hati karena jawabannya berbeda. Di sini yang saya tulis itu dari 1 glukosa. Jadi 2 kali dekarboksilasi oksidatif. Nah, dari 2 kali dekarboksilasi oksidatif itu nanti akan dihasilkan 2 buah molekul asetil koenzim A, kan? Dan juga ada 2 buah CO2 yang biasanya dianggap sampah, jadinya nggak dihitung, dan 2 NADH. Demikian hasil dari dekarboksilasi oksidatif dari 1 glukosa. Nah, selanjutnya, tadi di awal saya sudah bilang bahwa asam pirufat masuk ke matriks mitokondria untuk melakukan siklus Krebs. Tapi ternyata nggak bisa karena belum berkarbon 2. Tapi setelah dekarboksilasi oksidatif, sudah jadi asetil koenzim A, maka dia bisa masuk ke siklus Krebs, gitu kan, melanjutkan tugasnya di siklus Krebs. Oke, siklus Krebs. Tempatnya juga sama, masih di matriks mitokondria, gitu kan ya. Nah, di matriks mitokondria, sebelum memasuki siklus Krebs, itu sudah ada bahan yang namanya oksaloasetat. Dia mempunyai karbon 4. Dan kalau diandai-andaikan, oksaloasetat itu mirip kayak cowok ganjen. Nah, oksaloasetat itu ketika bertemu dengan molekul yang karbonnya 2, anggap asetil-CoA itu kayak cewek cantik gitu kan ya, ini cowok ganjen, maka begitu mereka bertemu, ingat keduanya itu ada di matriks mitokondria. Asetil-CoA hasil DO, dekarboksilasi oksidatif di matriks, demikian juga oksaloasetat di matriks mitokondria. Maka kadangkala ini ya kemungkinan juga malah besar sekali gitu kan ya. Mereka berdua ketemu dan akhirnya malah saling
bergandengan. Lihat, nanti mereka gabung. Ini oksaloasetat bergabung dengan asetil koenzim A. C4 bergabung dengan C2, pasti hasilnya nanti jadi molekul berkarbon 6 yang kita sebut dengan istilah namanya asam sitrat. Karena dari satu glukosa ada 2 asetil-CoA, maka saya pasangkan sekaligus dengan 2 buah oksaloasetat. Nah, maka hasilnya juga bakalan jadi 2 buah molekul asam sitrat, gitu ya. Nah, lihat di sini bahwa yang namanya siklus Krebs adalah suatu bentuk siklus, dan siklus di mana-mana pasti suatu saat akan kembali lagi. Maka yang namanya siklus Krebs adalah secara sederhana adalah proses asam sitrat, entah bagaimana caranya, akan kembali lagi menjadi oksaloasetat. Nah, secara bodoh saja, tadi kita belajar secara bodoh, untuk mengubah asam sitrat yang karbonnya 6 menjadi oksaloasetat yang karbonnya 4, kan secara sederhana harus membuang 2 karbon. Padahal tadi sudah dibahas di depan bahwa karbon nggak bisa dibuang sendirian. Maka sama di sini bakalan ada proses mencari oksigen agar si karbonnya nggak dibuang sendirian. Maka lihat ada 2 karbon yang dibuang, maka nanti pasti ada 2 karbon dioksida yang dibuang. Kenapa di sini saya tulis 4? Karena ingat, ini kita menghitung dari satu glukosa, berarti dari 2 kali siklus Krebs. Maka kalau satu siklus Krebs menghasilkan 2 CO2, maka 2 kali siklus Krebs menghasilkan 4 molekul CO2. Ini sampahnya yang dibuang. Nah, selanjutnya sama. C6 saya pecah jadi C4, pasti katabolisme. Katabolisme menghasilkan energi. Energi itu lagi-lagi ditangkap oleh molekul-molekul lemah. Yang pertama adalah ADP, seperti biasa, nanti menjadi yang namanya ATP. Jumlahnya 2 dari 2 siklus. Gitu kan. Berikutnya ada lagi, Anda juga sudah kenal ini, NAD+, berubah menjadi NADH. 2 kali siklus ada 6 NAD+, menjadi 6 NADH. Maka 1 kali siklus cuma dapat 3. Nah, dan yang terakhir ini ada anggota baru, yaitu namanya FAD+. Nah, si FAD+ ini baru, gitu kan, sama-sama molekul yang lemah, dikasih energi, maka berubahlah menjadi molekul yang namanya FADH2. Nah, maka kalau kita rangkum siklus Krebs-nya, gitu kan ya, siklus Krebs itu bisa menghasilkan 2 kali siklus Krebs, itu menghasilkan 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Ingat, ini siklus Krebs secara sederhana agar bisa dipahami. Silahkan kalau mau Anda membaca detailnya, malat, fumarat, isositrat, dan kawan-kawan, ya silahkan. Oke, nah mari kita rekap ulang. Dari glikolisis hingga siklus Krebs, hasilnya apa saja sih? Ingat, respirasi tadi tujuannya untuk bikin ATP. Ternyata lihat, di glikolisis, hasil netonya setelah dikurangin hutangnya tadi itu cuma 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif malah nggak ada ATP sama sekali. Siklus Krebs cuma dapat 2 ATP. Maka total sebenarnya hanya ada 4 ATP saja yang dihasilkan sejak glikolisis hingga siklus Krebs. Nah, ini bermasalah karena sudah lama-lama panjang prosesnya ternyata cuma dapat 4 ATP saja. Tapi ada beberapa barang yang berenergi tinggi tapi belum bisa dipakai oleh sel. Barang itu namanya NADH dan FADH2. Bayangkan kalau tubuh Anda butuhnya baterai ukuran A3, NADH dan FADH2 itu kayak aki motor. Makanya nggak bisa langsung dipakai. Kan? Bisakah dirubah ini NADH dan FADH2-nya menjadi ATP? Ternyata bisa. Oke, mari kita cek dulu. Tadi saya ulang dulu ya. Totalnya yang dihasilkan tadi ada 4 ATP dari glikolisis hingga siklus Krebs. 10 NADH, mari kita cek. 2 di glikolisis, 2 di dekarboksilasi oksidatif,
dan 6 di NADH. Maka total jadi 10 NADH, sedangkan FADH2-nya hanya dapat 2 dari siklus Krebs saja. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk merubah NADH dan FADH2 menjadi ATP, butuh proses yang namanya sistem transfer elektron. Secara sederhana, elektron dari NADH dan FADH2 yang energinya tinggi itu dipindah-pindahkan, dilompat-lompatkan sambil diambil energinya pelan-pelan untuk dirubah jadi ATP. Oke. Kejadiannya di mana? Terjadinya di krista, berarti di membran sebelah dalam mitokondria yang berlipat-lipat ini. Oke. Lihat, 4 ATP ini bisa langsung digunakan oleh sel. Jadinya ya sudah, nggak perlu diapa-apain, dia nggak melalui sistem transfer elektron lagi. Nah, tapi NADH dan FADH2-nya melalui sistem transfer elektron nanti ya bakalan dirubah dengan tujuan jadi ATP. Setelah dihitung-hitung, tiap NADH itu mempunyai energi sekitar 3 kali lipat dari ATP. Dan tiap FADH2 memiliki energi 2 kali lipat dari ATP. Maka dari 10 NADH nanti menjadi sekitaran 30 ATP, dan dari 2 FADH yang dihasilkan akan menjadi 4 ATP. Nah, gini. Ingat kenapa saya ngomong sekitaran? Karena ini terjadi kalau kondisinya sangat-sangat ideal. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan tidak ideal. Nah, nanti salah satunya, kita jumlahkan dulu, maka ini jumlah totalnya itu 38 ATP, dan kadang hasil ini juga tidak sempurna, prosesnya jadi tidak sempurna, kadang nggak 38, tapi turun jadi 36 ATP. Penyebabnya apa yang kita sebut sebagai reaksi shuttle. Nah, jika ada yang mau dijelaskan tentang reaksi shuttle, silahkan komen saja. Kalau ada banyak yang berminat, nanti kita jelaskan tentang reaksi shuttle. Demikian saja video kali ini. Semoga mudah dipahami dan berguna. Terima kasih.